Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa ini dengan Mbak Aul yang sebelumnya sudah buat janji dengan Ibu? Iya, Bu, betul. Oke, naik apa ke sini? Naik ojek. Oh, jauh rumahnya? Lumayan, Bu. Oh, lumayan. Oke, sebelumnya kita sudah berbincang kan ya via WA kemarin mengenai Mbak Aul itu datang ke sini untuk mencari solusi atas kebingungan yang Mbak alami, benar begitu? Betul, Bu. Saya datang ke sini ingin konseling dengan Ibu karena saya memiliki kebingungan yang saya sendiri pun kurang bisa mengatasinya. Oh, baik. Apakah sebelumnya Mbak pernah mengikuti sesi konseling? Belum, Bu. Ini baru pertama kalinya. Itu juga karena rekomendasi dari teman. Oh, rekomendasi dari teman. Oke, kalau seperti itu mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai apa itu sesi konseling. Boleh, Bu. Oke, jadi proses konseling itu ada suatu proses di mana pemberian bantuan oleh seorang konselor yang dilakukan oleh seorang konselor di dalam sesi ini tuh saya sendiri kepada seorang klien yaitu Mbak Aul dengan tujuan agar permasalahan-permasalahan yang Mbak alami itu bisa mendapatkan solusinya dan bisa teratasi gitu. Nah, di sini Mbak Aul juga nggak perlu takut untuk menyampaikan cerita-cerita atau keluh kesahnya karena insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan itu dan Mbak diharapkan bisa bercerita, bisa terbuka secara sukarela gitu tanpa paksaan. Bisa dimengerti, Mbak? Oke, baik. Jika sudah mengerti, sesi konseling ini kita jalani selama 40 menit. Cukup? Oke. Nah, jika sudah paham, coba gimana ceritain lebih detail lagi mengenai kebingungan apa yang Mbak Aul alami. Jadi gini, Bu, saya kan kelas 12 yang artinya baru aja lulus dari SMA ini dan insya Allah mau lanjut buat kuliah. Nah, tapi saya tuh bingung, Bu, untuk mengambil jurusan apa yang cocok buat saya. Saya takut salah ngambil jurusan aja, Bu. Baik, jadi Mbak Aul ini baru aja lulus SMA dan merasa bingung untuk mengambil jurusan kuliah apa yang pas untuk Mbak Aul seperti itu. Betul. Oke, boleh Ibu tahu jurusan apa yang Mbak ambil di sekolah ini? IPS, Bu. IPS, oh IPS. Lalu kalau boleh tahu lagi, hobi Mbak Aul itu apa ya? Hobi saya mendengar dan menulis, Bu. Oh, mendengar dan menulis. Untuk mendengar maksudnya itu seperti apa ya, Mbak? Iya, karena teman-teman di sekeliling saya tuh sering menjadikan saya tempat curhat gitu, Bu, dan saya juga suka mendengar podcast-podcast dari Spotify dan YouTube. Oh, baik, seperti itu. Kalau jadi hobi Mbak itu menulis dan mendengar, benar begitu? Lalu kalau boleh tahu, cita-cita Mbak itu mau menjadi apa ya? Cita-cita saya mau jadi dokter, Bu. Tapi saya itu fobia sama darah. Akhirnya saya pikir-pikir profesi apa yang mirip dengan dokter tapi tidak berkaitan dengan darah. Dan ternyata menjadi seorang psikolog, Bu. Oke, berarti cita-cita Mbak Aul itu tadinya ingin menjadi seorang dokter, tapi Mbak Aul itu fobia dengan darah, benar begitu? Terus akhirnya beralih cita-cita ingin menjadi seorang psikolog, benar begitu? Nah, jika seperti itu, apakah Mbak sudah memiliki gambaran atau bahkan minat ke suatu jurusan di perkuliahan agar Mbak itu bisa menggapai atau memenuhi cita-cita yang Mbak inginkan tadi? Sudah, Bu. Saya niatnya mau ngambil jurusan psikolog. Tapi saya juga lihat ada jurusan lain seperti BK ya, Bu, karena dia juga bisa menjadi konselor gitu. Oke, baik. Izin sebentar ya, Mbak. Ibu mau mencari dulu transkrip nilai Mbak selama sekolah di sini. Iya, Bu, silakan. Oke, baik. Dari transkrip nilai yang baru aja Ibu baca, memang bahwa nilai kamu itu lebih condong bagusnya itu ke bahasa dan ke pelajaran-pelajaran lainnya yang lebih menggunakan daya ingat gitu. Nah, dari beberapa data yang Ibu baru aja Ibu kumpulkan nih, seperti hobi kamu, cita-cita kamu, menurut Ibu kamu itu emang lebih cocoknya itu untuk masuk ke jurusan-jurusan yang lebih mengandalkan daya ingat serta nalar. Seperti apa? Seperti
contohnya itu jurusan psikolog dan BK yang menjadi kebingungan kamu itu ya. Seperti itu ya Bu. Iya. Nah, Ibu berikan sedikit gambaran mengenai kedua jurusan tersebut, jurusan psikolog dan BK. Bersedia? Baik Bu. Baik. Nah, untuk jurusan psikologi, itu nantinya kamu akan mempelajari ranah psikis manusia secara menyeluruh. Gitu. Nah, jika ingin menjadi seorang psikolog, kamu harus menempuh pendidikan lagi S1 jurusan psikologi, dan jika ingin membuka praktik, kamu bisa melanjutkan ke jenjang magister atau S2 psikologi klinis untuk mendapatkan gelar seorang psikolog gitu. Baru bisa bisa membuka praktik sendiri gitu. Nah, kalau untuk jurusan BK ini nantinya itu kamu akan mempelajari mengenai ilmu-ilmu psikologi juga, tapi dia itu lebih terfokus pada bidang etika, mental, emosi, bakat minat yang dalam lingkup itu pendidikan, dalam lingkupnya itu lingkup pendidikan. Nah, terus kalau misalkan kamu ingin menjabat menjadi seorang konselor, memiliki gelar konselor, kamu bisa menempuh lagi jenjang pendidikan yang namanya itu PPK. PPK itu apa? Yaitu pendidikan profesi konselor. Nah, setelah mengikuti itu, kamu bisa mendapatkan gelar konselor, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Ya, nah, jadi setelah Ibu memberikan gambaran secara umumnya ini mengenai kedua jurusan tadi, psikolog dan BK tersebut, apakah kamu sudah ada ketertarikan hati gitu mau memilih terhadap salah satunya itu? Sudah sih Bu. Saya kayaknya lebih tertarik untuk mengambil BK deh Bu. Nah, kalau gitu apa aja Bu yang perlu saya siapkan? Yang perlu disiapkan itu pastinya informasi lebih dalam ya mengenai jurusan yang kamu minati itu. Terus kamu harus pastinya menjaga kesehatan dong, baik secara mental kamu atau psikis dan fisik kamu. Karena apa? Karena pastinya kalau kamu udah mau menempuh suatu pendidikan itu emang harus banyak banget dipersiapkan, karena kamu harus ikut ujian-ujian, jalan ke sana, jalan ke sini, terus belajar lebih banyak lagi gitu kan. Terus lebih banyak belajar juga lagi nih untuk mempersiapkan ujian nantinya, karena kan kalau mau masuk universitas itu pasti ada ujian-ujiannya gitu kan ya. Nah, itu yang perlu kamu siapkan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik Bu, saya akan mencoba perlahan untuk mempersiapkan itu semua. Oke, jika seperti itu, kamu akan mulai mempersiapkannya itu kapan? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin sehabis pulang dari ruangan ini Bu. Alhamdulillah, baik jika seperti itu. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi konseling ini sejauh ini? Alhamdulillah udah agak legaan Bu, karena sudah sedikit memiliki gambaran dan tujuan yang akan saya ambil. Alhamdulillah. Oke, berarti untuk konseling pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, Ibu rasa sudah cukup ya? Karena alhamdulillah kamu juga sudah mendapatkan solusi serta memiliki gambaran secara umum mengenai jurusan-jurusan yang kamu bingungkan tadi gitu. Baik Bu, nanti setelah saya sudah mantap mengambil jurusan dan sudah masuk serta memulai menjalaninya, apakah saya boleh datang lagi Bu? Ya tentu boleh dong. Boleh banget Mbak, saya tunggu kehadirannya. Nah, nanti kita bisa jadwalkan ulang kali ya. Mbak masih punya nomor WhatsApp saya kan ya? Iya, nanti kita jadwalkan ulang lagi aja. Oke, baik Bu. Ibu terima kasih ya Bu atas bantuannya. Saya izin pamit ya Bu. Sama-sama Mbak Aul. Mbak Aul nanti kedepannya jangan pernah sungkan ya untuk datang lagi ke sini. Untuk jika memiliki kendala atau kegelisahan lain gitu, kebingungan lain, boleh datang aja ke sini. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya datang lagi nih Bu, mau sharing. Mau sharing? Boleh nak. Sebelumnya gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah baik dong Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, gimana? Apa yang mau Aul sharing ke ibu?
Bu, tahu nggak sih, alhamdulillah akhirnya aku masuk ke jurusan mereka, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, di kampus mana itu nak? Di Unindra, Bu. Bu, alhamdulillah saya ngejalaninnya sejauh ini enjoy, Bu. Ternyata seru juga mempelajari tentang ilmu psikologi gitu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bantuannya saat itu. Ternyata kayaknya memang saya cocok di jurusan ini, Bu. Alhamdulillah, karena asik aja gitu pas belajarnya. Keren banget, Masya Allah Mbak Aul. Berarti untuk kedepannya kamu harus lebih semangat lagi belajarnya nih. Karena kalau misalkan kamu lebih semangat lagi belajarnya, lebih enjoy dalam belajarnya, kamu bisa lanjut ke jenjang selanjutnya, ke pendidikan selanjutnya untuk mengambil gelar konselor. Gimana, ada minat nggak mengambil gelar konselor? Minat, insya Allah. Oh iya, insya Allah. Jadi nanti kalau kamu udah menjadi seorang konselor, kamu bisa menggantikan ibu nih di sekolah ini gitu. Boleh, Bu. Wow, oke deh. Doain saya ya, Bu, biar saya dimudahin dalam belajarnya, Bu. Insya Allah pastinya ibu akan selalu dukung kamu, selalu dukung keputusan-keputusan kamu selagi itu positif. Dan ibu insya Allah akan selalu doakan kamu yang terbaik buat kamu. Terima kasih, Bu. Kalau gitu saya izin pamit deh ya, Bu. Soalnya abis ini mau ada kerjaan kelompok juga di rumah teman. Oh baik. Pokoknya pesan dari ibu, kamu harus lebih semangat lagi dalam belajarnya. Kalau ada suatu kegelisahan atau suatu masalah, coba dicari jalan keluarnya pelan-pelan. Kalaupun emang kamu belum menemukan solusinya atau bingung, kayak nggak ketemu-temu nih solusinya, coba kamu bisa datang ke ibu lagi, kita cari solusinya bareng-bareng gitu Mbak Aul. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, hati-hati di jalan ya Mbak Ul ya. Saya izin pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.